Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dalam Tarbiyat Online cabang Sinang Barang. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai kewirausahaan dalam keadaan di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Nah, kebetulan di samping saya telah hadir narasumber kita, praktisi kewirausahaan. Beliau adalah Kang Abdurrahman. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Betul. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai keadaan pandemi ini. Nah, baik, kita lanjut saja dalam pertanyaannya. Kang, saya ada pertanyaan Kang. Bagaimana keadaan dunia kewirausahaan pasca pandemi corona ini Kang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana yang kita ketahui ya Kang Tahir, Iya. saat ini sepertinya semua dunia usaha cukup Iya. terdampak akibat COVID-19 ini gitu. Jadi saya coba baca ya di banyak artikel ya, termasuk pengalaman-pengalaman saudara-saudara kita yang saat ini sedang berusaha juga sama. Jadi nampaknya usaha di level kecil ya, level menengah dan besar sangat terdampak ya akibat COVID-19 ini. Jadi kalau boleh dibilang hampir semua sektor terdampak yang terakhir. Cuman memang ada yang kadarnya kecil, ada yang kadarnya menengah dan juga besar gitu ya. Yang memang kadarnya sangat besar kalau kita lihat di dunia usaha, diantaranya dari aspek resto gitu ya, restoran ya, makanan-makanan yang menyajikan makanan secara langsung gitu ya di tempat makan itu memang cukup terdampak ya. Dan banyak lagi sebetulnya usaha-usaha yang karena COVID-19 ini juga ikut terdampak gitu ya, seperti itu. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira dari sektor mana saja kah yang paling terdampak karena pandemi corona ini Kang? Ya, selain tadi ya dari segi sektor makanan ya, restoran itu sudah pasti terdampak. Kemudian perhotelan ya itu juga terdampak, traveling juga ikut terdampak, yang mana kebijakan pemerintah kita, kebijakan dunia saat ini kan sudah jelas ya, bahwa di tengah COVID-19 ini semua aktivitas dilakukan di rumah ya, semua aktivitas dilakukan dari rumah ya, termasuk usaha pun dan bekerja ya semaksimal mungkin kalau bisa dilakukan di rumah gitu. Jadi memang usaha-usaha yang tidak bisa dikerjakan dari rumah ya sudah pasti sangat terdampak gitu ya. Usaha-usaha konveksi gitu ya, bisa dibayangkan yang biasanya kita setiap bulan ya, setiap minggu itu selalu ada event-event ya. Sekarang dengan adanya COVID kan event stop, otomatis industri ataupun usaha turunannya pun akan stop ya. Sebagai dampak dan sebagai contoh saya pun mengalami itu Kang Tahir. Jadi usaha yang saya tekuni adalah usaha bergerak di bidang fashion ya, produksi dan distribusi kaos polo custom gitu ya, yang mana biasanya kalau ada event-event ya, kemudian seragam ya, untuk kebutuhan seragam itu biasanya kita dapat order, tapi dengan adanya COVID ya boleh dibilang sudah berjalan 2-3 bulan ini ya, order yang masuk ya hampir 0% gitu ya. Jadi memang tidak ada order, bahkan ya sangat berdampak gitu. Sekali ya. Betul. Nah, berhubung Kang Rahman ini sebagai praktisi di bidang kewirausahaan, nah bagaimana langkah-langkah Kang Rahman agar usahanya itu dapat bertahan di tengah-tengah pandemi corona ini? Ya, memang
tantangan dunia usaha saat ini sangat berat ya. Artinya kita memang sebagai orang yang berwirausaha perlu berpikir cepat, cerdas juga, dan juga perlu memikirkan strategi yang jitu gitu ya. Karena keadaan ini lagi-lagi nggak bisa dihindari ya. Ketika saya bergerak usaha di bidang fashion gitu ya, kalau kita paksakan di kondisi saat ini ya, yang tetap aja nggak bisa jualan. Misal kita tetap promote ya, iklan gencar, tetap aja konsumennya nggak ada. Nah, makanya yang perlu dilakukan, hasil diskusi saya dengan teman-teman, kita nampaknya dengan kondisi COVID-19 ini perlu switching bisnis gitu. Jadi memang kita perlu analisa mana-mana saja bisnis yang di masa COVID-19 ini cukup dan sangat terpuruk, dan mana sebetulnya bisnis baru yang bisa dijadikan peluang untuk kita gitu ya. Dan ya ini yang saya lakukan, jadi switching itu dari usaha fashion, saya coba switching ke bisnis usaha makanan, tapi makanannya juga yang tidak langsung melayani customer untuk hadir misalkan di restoran atau apa, tidak, tapi lebih kepada frozen food ya. Yang mana sebelumnya kalau frozen food tadinya di rumah iseng-iseng aja Kang Tahir, iseng-iseng. Jadi kalau kita iklankan, ada yang beli ke rumah di Gojek atau Grab gitu ya, atau teman-teman, nah itu bisa datang gitu ya, kita layani. Cuma dengan kondisi ini kelihatannya udah nggak bisa iseng-iseng, jadi dibikin agak serius dan lebih serius gitu Kang Tahir. Jadi sekarang ya di rumah itu sudah ada 5 freezer ya, jadi memang betul-betul stok dan betul-betul kita jualan baik secara online dan offline. Dan alhamdulillah dengan semata-mata karunia dan pertolongan Allah Ta'ala saja sih, sehingga tadi ya yang tadinya bisnis fashion bisa di switch menjadi bisnis makanan yang memang dalam kemasan yang frozen gitu ya, jadi freeze, jadi beku gitu. Nah itu yang coba bangun bisnis yang sekarang dijalani seperti itu. Oke, pembahasannya sangat menarik sekali ya pemirsa. Kita akan lanjutkan kembali pembahasannya. Jadi menurut Akang switching bisnis ini sangat berpengaruh sekali ya, dan harus diambil langkahnya ya menurut Akang. Ya, jadi memang switching bisnis ya maksudnya bagi pelaku dunia usaha merupakan suatu keniscayaan ya, keharusan di saat pandemi COVID-19 ini. Jadi memang kita dituntut untuk berpikir ya, bagaimana tadi yang apapun jenis usahanya sebetulnya, ketika kita berusaha secara offline, di sisi yang lain ada regulasi dari pemerintah yang membatasi bisnis offline kita. Maka memang kita perlu inventarisir ya, kira-kira bisnis model seperti apa yang memang bisa kita jalankan sehingga bisnis kita yang tadinya A misalkan bisa kita switch ke bisnis B yang memang secara bisnis model bisa dijalankan di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi banyak sebetulnya usaha-usaha yang diprediksi pada masa COVID ini justru tumbuh dan berkembang gitu ya. Di selain tadi misalkan saya di bidang kuliner yang menjual aneka makanan frozen food, ada juga misalkan ada juga yang mengajar les privat yang biasanya ke rumah-rumah. Nah dengan adanya COVID-19 ini memang perlu dipikirkan bagaimana caranya mengajarkan secara online gitu kan, dengan aplikasi yang sekarang ini banyak beredar luas ya, via Zoom dan lain sebagainya, sehingga harapannya bisnis model ini bisa kita jalankan juga, jadi nggak sampai mati, nggak sampai berhenti juga gitu ya. Yang tadinya profesinya guru ya tetap dia bisa ngajar gitu ya, dengan cara online tadi gitu ya. Ada juga misalkan orang yang bergerak usaha di bidang seminar misalkan ya, dia mengadakan seminar. Dengan adanya COVID sebetulnya seminar tatap muka udah pasti nggak bisa, tapi kan sebetulnya bisa saja mengadakan seminar online ya, workshop online ya via Zoom dan lain sebagainya, sehingga audiens itu tetap hadir. Ya, tetap dihadirkan ya. Nah mungkin jenis-jenis bisnis model ini yang perlu
diinventarisir ya dan dianalisa sehingga mana yang bisa di switch ya dari model bisnis sebelumnya ke model bisnis yang saat ini seperti itu. Baik, menarik sekali ya. Kita akan lanjut. Berhubung Akang ini seorang pengusaha juga Kang, bagaimana sih Kang kiat-kiat yang mesti dilakukan oleh seorang pembisnis agar meningkatkan potensi keusahaan ya dalam pandemi ini, agar pengorbanan ke dalam jemaat ini masih terus dapat dijalani gitu Kang? Iya, ya memang berkaitan dengan usaha ya, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, ya tentunya kita kalau yang sudah berumah tangga ya bisnis harus tetap berjalan ya, karena kita harus menafkahi istri, menafkahi anak-anak. Di sisi yang lain pengorbanan di dalam jemaat juga nggak boleh berhenti gitu ya. Makanya perlu pemikiran yang mendalam ya. Ketika kita bisnis kita mentok di masa COVID ini ya perlu di switch yang pertama ya. Kemudian yang kedua perlu optimalisasi tadi ya, ketika offline yang menjadi online ya, pasarnya seperti apa ya, marketingnya seperti apa ya, ini memang perlu sama-sama dibangun dan sama-sama dikawal ya, sehingga bisnis kita itu bisa berjalan, sehingga kita pun bisa secara rutin ya tetap bayar canda ya, bisa bayar pengorbanan yang ada di dalam jemaat seperti itu. Baik. Jadi masih banyak jalan supaya kita dapat terus berkhidmat dan jalankan pengorbanan di jemaat ini. Iya. Nah, saya mau nanya Kang, kira-kira produk yang ideal yang untuk dijual dalam masa pandemi seperti ini apa ya Kang kira-kira? Iya. Di masa pandemi ini memang kalau kita baca hasil survei ya, itu permintaan akan kebutuhan makanan itu cukup tinggi ya, naiknya cukup drastis gitu ya. Jadi kan orang sekarang belanja offline terbatas ya, itu sebagian mengalihkan ke belanja online ya. Di bisnis makanan memiliki peluang yang cukup bagus di masa pandemi ini. Kemudian yang kedua, bisnis kesehatan ya, bisa dilihat kan sekarang banyak juga yang berjualan masker ya, face shield ya, kemudian hand sanitizer, hand soap dan lain sebagainya. Nah ini memang potensi-potensi yang memang bisa dilakukan oleh setiap Ahmadi ya, jika ingin memang berusaha gitu. Dan saat ini kan sudah ada program dari Sanad Watijarat PB berkaitan dengan stimulus ekonomi ya, menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jadi semangatnya adalah dari anggota untuk anggota oleh anggota. Nah, jadi ketika anggota kita ya, baik sebelum COVID maupun pasca COVID punya usaha ya, punya barang ya, kemudian dia biasa jual. Nah, ini semangatnya yang harus dibangun sekarang ini. Kalau punya barang ya dari anggota ya, kalau bisa dijual oleh anggota ya. Jadi untuk anggota juga. Jadi kita kalau perlu barang ya cari dari anggota kita juga gitu ya. Sehingga ini bisa membantu ekonomi antar anggota kita ya. Baik penjual, pembeli. Karena pembeli juga kita butuh barang kan sebetulnya. Betul. Daripada kita beli ke luar, ya kita lebih baik ya beli ke sesama anggota. Seperti itu Kang Tahir. Jadi saling ngebantu perekonomian ya Kang. Betul. Kang, saya ada perumpamaan nih Kang. Ya. Misalkan saya ingin berusaha, berwirausaha maksud saya, offline, sedangkan saya berhalangan dengan PSBB, peraturan dari pemerintah ini. Nah, sedangkan saya butuh bahan dasarnya nih Kang. Nah, karena PSBB ini saya jadi tidak punya dan tidak bisa memiliki barang tersebut. Kira-kira menurut Akang ada nggak solusinya? Baik, Kang. Oke. Jadi memang ketika kita ingin berusaha gitu ya, ketika kondisi saat ini stok barang nggak ada, tapi sebetulnya juga nggak adanya kenapa gitu ya. Nah barangnya juga bergerak di bidang apa gitu ya. Sebetulnya dengan kemajuan teknologi dan zaman saat ini itu bisa dicari Kang Tahir semuanya ya.
di online itu hampir semua barang ada ya, baik berupa barang ya, baik berupa makanan, itu kita bisa cari ya, variannya pun sangat banyak, penjualnya pun banyak, tinggal kita pinter-pinter milih mana barang yang mau kita beli, tentunya dengan harga yang sudah kita survei dulu ya, harga jualnya berapa, harga belinya berapa, kita tinggal cari sih. Di online itu banyak, jadi sebetulnya nggak ada kendala dari segi wah ini karena PSBB jadi barang susah didapat, enggak juga ya. Jadi namanya kita usaha, saya lebih mendorong sebetulnya bagi para pengusaha, kita nggak harus ketika kita ingin menjual barang kita nggak harus produksi sendiri gitu. Saya tipikal orang yang nggak seneng sama hal-hal produksi gitu. Jadi saya lebih seneng orang yang produksi ya, punya barang ya saya yang jualin gitu ya. Reseller lah, reseller, agen, distributor, saya lebih senang itu. Tapi ada juga orang yang memang seneng produksi, seneng buat barang, dia jual nggak bisa, ada gitu ya. Nah, jadi sebetulnya ketika kita nggak bisa buat barang sendiri ya, kita tinggal beli dari yang lain dan kita jual lagi dengan margin tertentu, dan itu bisa dijalankan juga seperti itu Kang Tahir. Jadi banyak cara, dan itu bukan sebuah alasan untuk kita nggak berwirausaha ya Kang dalam pandemi ini ya. Betul. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Akang, bagaimana langkah-langkah atau step-step yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir kerugian dalam pandemi seperti ini? Karena yang kita tahu banyak sekali usaha ataupun yang praktisi-praktisi yang mengalami kebangkrutan. Menurut Akang bagaimana langkah-langkah yang bisa kita lakukan agar meminimalisir kerugian tersebut? Iya, seperti yang di awal saya sampaikan, saat ini semua pelaku usaha ya mengalami hal yang sama gitu ya. Jadi penurunan omset ya itu sudah pasti di angka 30 sampai 80%, bahkan itu bisa turun ya di produk apapun gitu ya. Nah, cara menanggulangi supaya tadi bisa kita cegah ya, supaya kita nggak terlalu ambruk ya. Nah, itu sebetulnya kita bisa lakukan cari produk lain gitu Kang Tahir, jangan bergantung di situ ya. Kita cari produk lain, kalau bisa switching, kalau memang belum memungkinkan untuk switching ya cari produk lain untuk menunjang usaha kita tadi ya, sehingga usaha kita tadi yang misalkan sudah bertahun-tahun biasa berjalan ya dengan kondisi ini ya, istilahnya tetap harus ada usaha lain yang bisa mensupport itu, sehingga usaha tadi yang agak drop tersebut bisa terbantu ya, sehingga kita juga tidak terlalu mengalami kerugian yang sangat besar seperti itu Kang Tahir. Jadi salah satu jalan keluar untuk menghindari kerugian tersebut adalah dengan switching bisnis ya Kang ya? Ya betul. Ya. Seperti tadi saya sampaikan. Baik. Oke, baik. Kira-kira Kang, ada nggak pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada para pengusaha di Jemaat ini Kang? Iya. Sebetulnya di kondisi pandemi COVID-19 ini ya, kita sebagai Ahmadi ya menghadapi situasi seperti ini, ketika kita ingin berusaha ya cari peluang ya, apa kira-kira jenis usaha yang bisa kita laksanakan pada masa ini gitu ya. Jadi dianalisa ya, sebetulnya di internet cukup banyak ya beredar jenis usaha-usaha apa saja yang sebetulnya di masa pandemi jadi peluang yang sangat bagus untuk kita garap. Nah, jadi intinya kita coba gali ya apa-apa saja yang bisa menjadi hal yang bagus ya, bisa kita kerjakan ya. Setelah itu ya kita laksanakan itu usaha tersebut. Mudah-mudahan usaha tersebut ya membawa kebaikan ya, membawa keuntungan buat kita seperti itu. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita sudah banyak sekali mendapatkan ilmu tentang kewirausahaan. Jadi untuk para anggota jemaat yang sekarang masih bergelut dan berjuang dalam kewirausahaan, tetap semangat dan terus menjalankan apa yang semestinya dilakukan.
Baik, kami berdua mohon pamit undur diri dari hadapan pemirsa, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.